Lukisan cantik. Rasanya cukup aneh. Goresan demi goresan kuas kini terasa padaku. Apa ini? Perasaanku campur aduk. Kalau ada objek yang bisa mengukur rasa kesenangan, bawa sini ke hadapanku. Aku 100% yakin pasti objek itu akan berkata, "Wow, kesenanganmu sudah tidak bisa diukur lagi. Selamat, kamu adalah makhluk yang paling bahagia di dunia." Tetapi aku tidak bisa menunjukkan rasa kesenanganku itu. Aku tidak bisa berekspresi apa-apa. Aku hanya bisa tersenyum tipis dan memperlihatkan sedikit behel yang menempel di gigi rapi tersusun. Aku tidak bisa menggerakkan bagian-bagian dari tubuhku. Aku tidak punya artikulasi, karena aku adalah lukisan. Sejak sapuan kuas pertama hingga sapuan akhir, aku berada dalam kesadaran. Merasakan proses penciptaan, aku melihat semuanya. Aku dilukis oleh perasaan kasih sayang dan ketelitian oleh laki-laki berbadan tinggi kurus. Dia berambut lurus dengan gaya poni manis jika dilihat, dan matanya, oh, mata itu. Mata yang indah berwarna coklat gelap. Setiap dia menggoreskan warna demi warna kepadaku, aku melihat matanya. Ada aku dalam pantulan matanya. Mata yang tulus dan lembut yang sudah membuat setiap detikku berwarna-warni. Walaupun dia sedikit agak terlihat kutu buku, tetapi dia lucu kok. Aku suka padanya. Hari ini adalah hari di mana aku sudah selesai dilukis. Tetapi aku nggak tahu kenapa si laki-laki ini menuliskan nama Ralisha di ujung kanvas dengan menggunakan tinta merah muda. Hari ini beda. Aku selepas selesai dilukis, hanya diletakkan di ujung kamar dan sudah jarang sekali disentuh. Tidak seperti biasanya ketika aku belum jadi, aku selalu dinyanyikan lagu-lagu romantis oleh laki-laki itu. Kalau diingat-ingat lagi, rasanya hatiku senang. Aku bahagia. Jam demi jam berlalu, aku merasa kesepian. Sampai-sampai aku tidak menyadari bahwa ada lukisan perempuan lain di kamar ini. Lukisan itu tepat berada di atasku sepertinya menempel rapih di dinding. Aku tidak tahu persis berapa jumlah lukisan ia, tapi aku bisa mendengar mereka berbisik-bisik membicarakanku. Suara samar-samar terdengar. Alicia, apa kamu senang? Heh, kamu ngapain nanya gitu ke dia? Dia ada di fase bahagia. Ya udah pastilah dia senang. Yang terakhir, bisik mereka kali ini terdengar jelas. Hei, apa kamu lukisan juga? Salam kenal ya, nama aku Ralisha. Maaf aku nggak bisa ngeliat kalian dari bawah sini, kataku, sunyi. Oh, halo Ral, aku Sasa. Kemarin aku ngeliat kamu dilukis loh. Kamu cantik banget, aku jadi iri liatnya, hehehe. Suara kali ini berbeda. Terima kasih Sasa, salam kenal ya. Andai aku juga bisa ngeliat kamu dari bawah sini, pasti kamu lukisan yang cantik dan baik. Kataku yang berbicara pada lukisan di atasku tanpa tahu wajah mereka. Terima kasih Ral, tetapi kenyataannya aku dan lukisan lain di sini tidak seberuntung kamu. Kamu cantik sekali, pasti Devan suka banget sama kamu. Kata Sasa. Tunggu. Aku punya banyak pertanyaan sama kalian. Kalian itu ada berapa? Apakah kalian lukisan yang sama? Apa kalian juga dilukis sama si laki-laki yang manis itu juga? Dan siapa itu Devan? Heh, dengar ya. Kamu itu jangan terlalu kesenangan. Aku udah pernah di posisi kamu. Suara baru. Kali ini lebih keras dari yang sebelumnya. Namaku Sofi. Aku adalah lukisan pertama yang dibuat oleh Devan. Devan adalah orang yang sama ketika membuat kamu. Lanjutnya. Entah kenapa ketika Sofi mulai berbicara, aura di kamar menjadi berbeda. Kata-katanya seketika membuat perasaanku yang tadinya bahagia menjadi was-was. Aku nggak tahu kenapa. Sofi adalah lukisan yang berbeda. Jangan begitulah, Sof. Kamu nggak tahu sebagaimana bahagia perasaan dia sekarang. Kamu nggak tahu dia, apa yang ada dalam pikirannya. Ralisa sayang, kami ada berlima di atas sini. Ada aku, Sofi, Amel, Kara, dan Vela. Salam kenal ya Ralisha manis.
Suara Sasa kembali terdengar. Suara yang menyejukkan hati. Sedetik kemudian suara pintu terdengar. Kling. Suara itu berhasil mengalihkan pembicaraanku dengan lukisan-lukisan perempuan di atas. Ternyata yang masuk ke kamar itu Devan. Akhirnya aku tahu nama dari si laki-laki manis itu. Kali ini dia berpakaian rapi dengan kemeja hitam panjang terlihat sedikit kusut di lengan bajunya. Tetapi dia terlihat manis dan akan selalu begitu. Dengan terlihat terburu-buru, Devan mengambilku di ujung ruangan dan seketika aku melihat lukisan yang baru saja mengobrol denganku. Aku melihat kelima lukisan perempuan yang cantik tetapi ada satu lukisan yang terlihat sederhana. Aku yakin itu Sophie. Secara dia yang pertama kali dibuat kan? Menurutku karya yang pertama adalah karya yang sederhana. Berkat mereka lah aku jadi tahu ternyata bukan hanya aku yang diciptakan. Dan aku juga jadi tahu nama dari laki-laki yang manis ini. Yang aku nggak tahu adalah kemana Devan akan membawaku pergi. Kali ini aku berada di depan perpustakaan, sepertinya perpustakaan sekolah atau perpustakaan kota. Yang jelas di sana banyak sekali orang. Banyak sekali yang membaca buku. Aku nggak tahu hari ini adalah hari apa, tetapi jika hari ini adalah hari Minggu, ini terlalu ramai untuk hari Minggu di perpustakaan. Dan terlalu cantik untuk cewek berpakaian dress yang anggun di perpustakaan. Iya, di ujung perpustakaan terlihat cewek cantik menggunakan behel, ditambah rambutnya yang terurai, membuat dia terlihat manis. Cewek itu mendekat ke arah Devan, dan dia bilang, "Hai Dev, kamu udah lama nunggu aku." Sepertinya banyak keanehan di sini. Mengapa Devan membawaku ke tempat ini, dan mengapa cewek ini mendekat dan menyapanya? "Happy birthday ya, Ral. Aku ada hadiah ini buat kamu," kata Devan. Sulit untuk mencerna semuanya, sulit untuk berpikir saat ini. Yang sedari tadi aku tidak sadari adalah cewek yang sedang berbicara pada Devan. Ternyata mukanya mirip dengan mukaku. Dan tiba-tiba tangan Devan mengangkat aku seolah-olah aku adalah hadiah yang akan diberikan di hari ulang tahunnya. Aku yang masih sulit mencerna, kembali dikagetkan ternyata Devan pergi meninggalkanku setelah dia mengucapkan kata, "Bye." Aku melihatnya pergi menjauh. Devan meninggalkanku bersama cewek ini. Cewek yang mirip denganku. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran Devan. Yang ada di pikiranku adalah pulang. Aku mau pulang. Aku mau saat-saat kita bersama lagi. Di saat itu juga aku berhayal. Aku bisa berjalan karena aku mempunyai kaki. Kaki yang jenjang panjang melompat sana-sini berlari kembali menuju Devan. Mengejarnya hingga sampai ke bulan. Di hayalanku, aku bisa menggenggam tangan Devan. Tangan dengan jari-jari yang lentik, kuku yang indah bersih, serta halus, dan akan kupeluk Devan. Menyanyikan lagu-lagu romantis yang Devan pernah menyanyikan padaku sewaktu aku masih dilukis olehnya. Ternyata, bagian tersedihnya sebenarnya bukan ketika aku menyadari bahwa itu tadi adalah hayalanku, tetapi menyadari bahwa ternyata Devan suka dengan Ralisha. Dia mirip denganku. Devan sangat pintar melukis aku. Hayalanku berakhir seketika tiba-tiba aku berada pada kamar Ralisha. Berbeda dengan kamar Devan, kini aku dipajang di atas dinding tepat samping meja belajarnya. Ternyata kamarnya nyaman dan banyak boneka-boneka lucu. Aku melihat banyak sekali kado dan hadiah-hadiah ulang tahun yang tersimpan di atas meja belajarnya. Jika ada satu kata yang menggambarkan Ralisha, kata itu mungkin cantik. Tidak heran mengapa Devan bisa suka padanya. Selepas hari ulang tahunnya, aku selalu saja melihat Ralisha yang membawa barang-barang hadiah ke kamarnya. Aku berani taruhan, pasti hadiah-hadiah itu dari orang yang suka juga sama Ralisha. Dari coklat berbentuk love, yang berukuran cangkir, boneka-boneka lucu, yang bisa dijadikan gantungan, sampai ke barang-barang mewah seperti jam tangan dan sepatu bermerek. Tetapi semua hadiah itu masih kalah dengan hadiah dari Devan. Menurutku Devan yang juara, melukis dan menggambarkan lukisan Ralisha itu sendiri. Kurang romantis apa lagi coba? Hari demi hari berlalu, yang kulihat bukan Devan lagi di pagi hari melainkan Ralisha, yang ternyata lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain handphone. Aku juga melihatnya scroll TikTok dan bermain video game. Terkadang aku juga suka melihat dia mengangkat telepon dari seorang. Aku nggak tahu persis Ralisha sering ngobrol sama siapa di teleponnya. Yang jelas, itu suara laki-laki, suara yang berat dan sedikit tegas. Di jam-jam malam seperti jam 12 malam, pasti aku terbangun.
Mendengar suara Alicia yang ternyata dia sedang asik mengobrol dengan suara berat di telepon. Laki-laki itu cukup humoris. Dia tahu bagaimana cara memperlakukan perempuan. Dia selalu mendengarkan curhatan Ralisha dan bisa menanggapinya dengan cukup baik. Mendengarkan kamu bercerita, aku jadi senang, kata laki-laki bersuara berat di telepon. Senang kenapa? Kata Ralisha. Ya senang aja, kamu mau bercerita sama aku. Kamu tahu gak sih Ral? Aku gak mau datang ke kehidupan kamu, cuma membuat nyakitin perasaan kamu. Aku mau datang ke kehidupan kamu, buat kamu bahagia, melihat kamu happy terus. Obrolan-obrolan mereka sempat membuatku malu-malu sendiri mendengarnya. Laki-laki itu romantis juga, sampai dia tahu detail-detail kecil yang Ralisha sukai. Sepertinya dia laki-laki yang baik. Sepertinya Ralisha suka padanya. Kedekatan mereka semakin lama semakin terasa. Aku seolah-olah juga ada dalam hubungan Ralisha dan laki-laki itu. Perasaan baru tiba-tiba muncul. Aku mulai merasa nyaman dengan situasiku sekarang. Apa karena aku berada di tempat seorang yang mukanya mirip denganku? Atau bagaimana? Seperti ada yang kurang aja kalau aku bukan berada di sini. Mengetahui kehidupan Ralisha seperti aku mengetahui siapa jati diriku sebenarnya. Mungkin kalau digambarkan secara usia, aku sudah mulai dewasa dan mengerti siapa aku sebenarnya. Hingga suatu hari yang tak terduga-duga, aku terbangun dan dengan sekelilingku terlihat gelap. Aku bukan lagi dipajang di kamar Ralisha. Kanan kiriku banyak buku-buku novel dan buku-buku lawas. Sepertinya aku berada di dalam laci. Di sini dingin, tidak ada suara apa-apa. Sepertinya Ralisha mencoba untuk memberes-beres kamarnya dengan memindahkan hadiah-hadiah ulang tahunnya. Kayaknya aku akan terlupakan mulai saat ini. Seperti memecahkan sebuah teka-teki, aku mendengar suara Ralisha dari arah luar. Suaranya kini terlihat seperti orang yang tersendu-sendu, suara yang terputus-putus layaknya suara sehabis menangis. Tak lama bunyi dering dari luar lemari pun terdengar. Halo Ral, kamu kenapa? Kok kamu nangis gitu? Aku jemput kamu ya sekarang. Suara dari telepon mengingatkanku dengan suara yang biasa aku dengar ketika Ralisha teleponan dengan laki-laki itu. Suara yang berat dan tegas. Ralisha mempunyai tempat nyamannya sekarang. Mungkin laki-laki itu jawabannya. Tapi bagaimana denganku? Apakah ini tempat ternyamanku? Apa Devan sudah melupakanku? Tetapi, apa Devan sudah lupa dengan Ralisha? Orang yang dia taksir, yang membuat keberadaanku ada di sini? Apakah Devan sudah tidak punya rasa terhadap Ralisha lagi? Perlahan-lahan perasaan baru muncul lagi. Kali ini kesepian. Kali ini kesedihan yang mendalam. Jika ada alat yang bisa mengukur rasa kesedihanku, aku yakin 100% dia akan berkata, tetap semangat ya, walaupun kamu menjadi makhluk paling menyedihkan di dunia ini. Keheningan mulai terasa di kamar Devan. Kamar dengan banyak kuas dan cacat berserakan di sudut ruangan. Suasana kamar Devan kali ini berubah total ketika tidak ada lukisan Ralisha. Kamu suka ikan? Enggak. Suka air? Enggak. Gimana ya rasanya kita hidup di air seperti ikannya Devan itu? Aku yang sedari tadi menanggapi omongan Sasa sudah mulai geram. Sasa memang lukisan periang. Dia dibuat oleh Devan dengan penuh kasih sayang. Ya walaupun lukisanku yang paling sederhana, aku masih mempunyai Sasa dan lukisan-lukisan yang lain. Kita setiap hari suka membicarakan hal-hal random. Mulai dari film horor, itu karena kita pernah melihat Devan menonton film horor, sampai teriak tak karuan. Sampai ke pembicaraan-pembicaraan konspirasi. Kali ini memang kami melihat ikan Devan yang ada di samping lampu tidur, tiba-tiba tak bergerak. Seperti tidur atau mati, aku nggak bisa membedakannya. Esa, menurutmu ikan itu mati apalagi tidur? Tanyaku. Tidur kali. Lelah soalnya kan capek terus berenang gak dikasih makan sama Devan. Bisa jadi sih. Belakangan ini Devan bertindak tidak seperti biasanya. Sudah jarang memberi makan ikan peliharaannya. Sudah jarang membereskan kamarnya selepas melukis. Hasil kamar terlihat berantakan dan kotor. Terkena cat di mana-mana. Dan iya sih, belakangan ini Devan sedang membuat karya lukis yang baru. Perempuan seperti biasanya, namun dengan wajah yang murung.
Aku nggak tahu lagi siapa yang dilukis sama Devan. Tapi lukisan yang kali ini berbeda. Devan sudah tidak melukis dengan nyanyian dan perasaan, melainkan dengan teriakan dan tangisan di lukisan itu.